adab-adab sebelum belajar. Yang pertama yaitu kalian berwudu dulu. Setelah berwudu, niatkan belajar kalian hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian kalian duduk rapi dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Selama guru menjelaskan materi, silahkan mencatat apa-apa yang menurut kalian penting di buku catatan kalian, dan apabila kalian menemui kesulitan, silahkan bertanya kepada gurunya. Nah, solih-solihah, kita langsung masuk kepada materi ya. Kita masuk kepada luas permukaan bangun ruang, kubus dan balok. Yang akan kita belajar yaitu luas permukaan kubus. Solih-solihah, kemarin kalian sudah belajar tentang jaring-jaring kubus. Apa yang nampak dari jaring-jaring kubus itu? Bahwa semua sisi-sisi penyusun kubus itu berbentuk persegi dan memiliki ukuran yang sama besar. Kemudian bagaimana Ustazah mencari luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus adalah hasil penjumlahan seluruh luas sisi kubus yang berbentuk persegi. Sisi kubus adalah 6 sisi persegi yang sama besar. Nah, untuk rumus luas permukaan kubus itu 6 kali luas persegi. 6 dari mana Ustazah? 6 karena sisinya jumlahnya 6. Nah, dikalikan luas persegi karena sisinya berbentuk persegi. Jadi bisa kita tulis 6 kali dalam kurung sisi kali sisi. Dapat kita tulis lagi 6 kali sisi pangkat 2. Nah, langsung kita kepada contoh soal yang pertama ya, solih-solihah. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Kita perhatikan kubusnya terlebih dahulu. Di sini kita sudah jelas diperlihatkan bahwa rusuknya itu 4 cm. Nah, berapa luas permukaannya? Ya, yang pertama kita tulis yang diketahui, yaitu panjang rusuknya adalah 4 cm. Ditanya, berapa luas permukaannya? Jawabannya, luas permukaan kubus itu seperti menggunakan rumus tadi ya, 6 kali sisi kali sisi. Di sini Ustazah langsung menulisnya 6 kali sisinya berapa? Atau di sini rusuknya diketahui berapa? 4 cm. Berarti 6 kali 4 kali 4 sama dengan 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus ABCDEFGH pada ini adalah 96 cm persegi. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Kubus ABCDEFGH memiliki luas permukaan 864 cm persegi. Berapa panjang rusuknya? Diketahui luas permukaannya adalah 864 cm persegi. Ditanya berapa panjang rusuknya? Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali, di sini bisa kita katakan rusuk, bisa kita katakan sisi ya, 6 kali rusuk kali rusuk 800. Nah, di sini luas permukaan kubusnya 864 sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2 atau sisi pangkat 2. Kemudian bagaimana cara mencari rusuk pangkat 2-nya atau sisi pangkat 2-nya? Sama dengan 864 per 6 atau dibagi 6. Hasilnya sisi pangkat 2 atau rusuk pangkat 2-nya itu sama dengan 144. R atau rusuknya sendiri itu sama dengan akar dari 144. R sama dengan
atau sisi sama dengan 12 cm. Jadi panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 12 cm. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada dua buah kubus ABCDFGH, masing-masing rusuknya 4 cm dan 6 cm. Berapa luas permukaan dua bangun tersebut? Nah, di sini kita perhatikan dulu. Ada kubus pertama, kubus 1 itu rusuknya 4 cm. Ada kubus 2 itu rusuknya 6 cm. Nah, yang kita tulis dulu apa yang diketahui. Rusuk pertama itu 4 cm, kubus kedua rusuknya 6 cm. Ditanya perbandingan luas permukaan kubus 1 dibanding luas permukaan kubus 2 itu berapa? Jawabannya, kita cari terlebih dahulu luas permukaan kubus masing-masing. Nah, di sini luas permukaan kubus yang pertama itu 6 kali 4 kali 4, 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Kemudian kita ke kubus yang kedua. Nah, kubus yang kedua, luas permukaan kubus yang kedua itu 6 kali 6 kali 6. Dari mana Ustazah 6 ini? Karena rusuknya 6 cm. 6 kali 6 sama dengan 6 kali 36. Hasilnya 216 cm persegi. Nah, untuk membandingkannya, berarti langsung kita bandingkan dengan kita sederhanakan. Luas permukaan kubus 1 itu 96. Kemudian luas permukaan kubus 2 itu 216. Ditulis seperti ini. Kemudian kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini Ustazah membagi dengan angka 24. Nah, 96 dibagi 24 itu hasilnya 4. Kemudian 216 dibagi 24 hasilnya 9. Jadi perbandingan luas permukaan kubus 1 dan 2 adalah 4 dibanding 9. Oke, salih-salihah, insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas permukaan balok. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan ke luas permukaan balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sisi-sisi balok yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan dan kiri. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ya. Ini ada balok. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kalau balok ini dibuka, dia akan seperti ini ya, salih-salihah. Nah, sisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, agar kalian mudah memahami, di sini Ustazah sudah menuliskan. Nah, di sini sisi depannya ya. Sini sisi bawah, sini sisi kiri kanan, sisi belakang, dan juga sisi bagian atas. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, untuk sisi depan dan juga belakang itu ukurannya sama panjang atau sama besar. Sisi atas dan sisi bawah dia juga memiliki ukuran sama besar. Begitu pula dengan sisi yang bagian kiri maupun kanan, itu ukurannya sama besar. Jadi, salih-salihah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan balok adalah hasil penjumlahan luas 3 pasang sisi balok yang saling berhadapan dan memiliki ukuran yang sama besar. Nah, saling berhadapannya
Yang mana Ustazah? Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa sisi depan dan sisi belakang saling berhadapan. Sisi atas dan sisi bawah juga saling berhadapan. Sisi samping kiri dan sisi samping kanan juga saling berhadapan. Jadi, luas permukaan balok adalah hasil penjumlahan luas 3 pasang sisi balok yang saling berhadapan dan memiliki ukuran yang sama besar. Kemudian rinciannya sebagai berikut. Luas sisi atas dan sisi bawah adalah 2 kali panjang kali lebar. Dari mana ya Ustazah? Nah, perhatikan gambar di samping ini. Tadi luas sisi atas itu adalah yang nomor 1 dan luas sisi bawah dari nomor 4. Bisa kita perhatikan untuk mencari luasnya sama-sama dengan rumus panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Di sini panjang kali lebar juga. Kan ada 2, berarti ditulis 2 kali panjang kali lebar. Kemudian luas sisi depan dan belakang adalah 2 kali tinggi. Nah, kita perhatikan tadi sisi depan dan nomor 6 dan sisi belakang adalah nomor 2. Sama-sama bisa kita perhatikan bahwa untuk mencari luasnya itu sama-sama dengan rumus panjang kali tinggi. Karena ada 2 berarti ditulis 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian luas sisi samping kanan dan kiri adalah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, dari mana Ustazah? Silahkan kalian perhatikan nomor 3. Nah, di sini adalah sisi kanan dan di sini sisi samping kanan, sisi samping kiri, di sini sisi samping kanan. Nah, kalau kita ingin mencari luasnya, sama-sama rumusnya itu lebar kali tinggi. Karena ini ada 2, berarti ditulis 2 kali lebar kali tinggi. Kesari-sariha bisa difahami ya. Semoga bisa difahami. Nah, jadi bisa diperoleh rumus permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar. Berarti ini luas sisi bagian bawah dan bagian yang atas ditambahkan 2 kali panjang kali tinggi. Ini merupakan luasnya sisi depan dan belakang. Kemudian ditambahkan 2 kali lebar kali tinggi. Yang ini merupakan luas sisi bagian kanan dan kiri. Oke, salih-salihah, dari penjabaran rumus ini bisa kita tulis seperti di bawah ini. Karena semua punya angka 2 ya. Angka 2, 2-nya dikeluarkan menjadi 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kalau ditulis bisa seperti ini ya. 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. P di sini panjang, L di sini lebar, dan T adalah tinggi. Oke, salih-salihah, lanjut ke soal ya, agar kalian lebih memahami penggunaan rumus luas permukaan balok ini. Contoh soal yang pertama yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang 14 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 8 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, bisa kita perhatikan di sini ya, sudah jelas. Panjangnya 14, lebarnya 6, tingginya 8. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, setelah kita tulis apa yang ditanya, ya, luas permukaannya yang ditanya ternyata. Setelah itu baru kita jawab memakai
rumus yang sebelumnya tadi. Rumus permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, setelah ini kita alhamdulillah sudah ketemu semuanya ya ukurannya. Nah, tinggal kita masukkan 2 tetap ditulis. Nah, kemudian dalam kurung diganti angkanya semuanya. 14 kali 6 ditambah 14 kali 8 ditambah 6 kali 8. Nah, di sini 2 kali 14 kali 6 hasilnya 84 ditambah 14 kali 8 hasilnya 112 ditambah 6 kali 8 hasilnya 48. Setelah itu dijumlahkan semua yang dalam kurung ini. Dalam kurung dijumlahkan dulu. Nah, hasilnya 244. Kemudian dikalikan 2 yang depan. 2 kali 244 hasilnya 488 cm persegi. Nah, kita langsung ke contoh soal yang kedua ya Soliha. Contoh soal yang kedua yaitu luas permukaan dari sebuah balok adalah 202 cm persegi. Hitunglah lebar dari balok tersebut jika panjangnya 5 cm dan tingginya 2 cm. Sama ya tahapannya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Panjangnya 5 cm dan tingginya 2 cm. Ditanya berapa ukuran lebar balok tersebut? Jawab. Nah, kita tulis rumusnya, luas permukaan balok dulu. Berarti 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, di sini karena lebar belum diketahui, berarti tetap ditulis lebar atau dengan simbol L, dan yang lainnya bisa diganti dengan angka. Nah, luas permukaan balok itu sudah dikali 202 sama dengan 2 kali panjang kali lebar, P-nya diganti 5, L-nya tetap menjadi panjang kali lebar sama dengan 5 kali L, ditambahkan panjang kali tinggi, P-nya 2, P-nya 5, T-nya 2, panjang kali tinggi sama dengan 5 kali 2, ditambahkan lebar kali tinggi. Lebarnya belum diketahui ya, jadi tulis tetap. Tingginya sudah diketahui 2, berarti tulis 2, berarti L kali 2. Nah, setelah ini yang ada di dalam kurung ya 202 tetap ditulis di bawahnya ya, kemudian sama dengan, nah yang di dalam kurung ini kemudian kita kalikan. Nah, 5 kali L hasilnya 5L, kemudian 5 kali 2 hasilnya 10 ditambah L kali 2 sama dengan 2L. Nah, dari sini setelah ini baru ditulis kembali 202 di bawahnya, kemudian sama dengan, nah baru yang di dalam kurung ini masing-masing dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 maksudnya bagaimana Ustazah? Perhatikan ya, semua dikalikan 2. 2 kali 5L hasilnya 10L ditambah 2 kali 10 sama dengan 20 ditambah 2 kali 2L sama dengan 4L. Nah, bisa dipahami ya. Jadi dari sini diketahui 202 sama dengan 10L ditambah 20 ditambah 4L. Nah, kita perhatikan solihah di sini ada bentuk yang sama, 10L dan 4L. Bisa kita jumlahkan. 10L ditambah 4L sama dengan 14 plus 20. Jadi bentuknya menjadi begini. 202 sama dengan 202 sama dengan 14L ditambah 20. Nah, setelah ini kemudian karena yang ingin kita ketahui adalah L dan di sini ada 14L, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pengurangan. Nah, untuk mencari L berarti 202 dikurangi 20 sama dengan 14L. Nah, kemudian hasilnya berapa? 202 dikurangi 20 itu 182
sama dengan 14L. Nah, dari sini 14L ini kan aslinya 14 kali L ya, tapi Ustazah langsung menulisnya 14L. Untuk mencari L berarti caranya 182 itu dibagi 14, hasilnya 13. Jadi ukuran lebar balok tersebut adalah 13 cm. Alhamdulillah selesai deh materi kita hari ini. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang tugas kalian pada kesempatan hari ini. Solihah, tugasnya untuk pembelajaran hari ini adalah yuk dicoba, ayo berlatih 6.3 nomor 1, 2, dan 3 ya solihah di buku paket halaman 134. Kemudian tugasnya dikumpulkan maksimal jam 6 sore kepada Ustazah di kelas masing-masing. Untuk kelas 5 Imam Muslim kepada Ustazah Nubita, kemudian untuk kelas 5 Imam Abu Dawud kepada Ustazah Maya. Nomornya sudah Ustazah cantumkan ya, silakan dikirim ke nomor tersebut. Alhamdulillah solihah, pembelajaran hari ini selesai. Ustazah minta maaf apabila ada salah perkataan dari penjelasan Ustazah atau kata-kata Ustazah yang tidak mengenakan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan serta kesalahan itu murni dari Ustazah sendiri. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam segala ikhtiar kebaikan kita, dan kalian pun dimudahkan dalam memahami materi pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi